Shalom, selamat datang di Pentecost Talk, satu rubrik focus group discussion dari Departemen Teologi Sinode Gereja Bethel Indonesia. Hari ini Bapak Ibu bersama saya, Joseph Morris sebagai host dari acara ini. Kita kedatangan tamu yang istimewa. Hari ini tentunya dari Ketua Departemen Teologi kita ada Ibu Dr. Gerhada K.R. Pakpahan. Shalom. Shalom. Lalu ada Bapak Dr. Jonifrius Gultom, bagian dari Departemen Teologi. Shalom Pak. Salam. Luar biasa. Kita juga ada Kak Jessica, dokter kandidat. Iya. Amin. Oke, hari ini ada satu bahasan topik yang luar biasa. Nah, menurut saya ini jadi bahasan topik yang di Indonesia jadi kita bahas lebih dulu di teologinya, walaupun memang secara sosialnya itu sudah cukup merebak. Walaupun sepertinya kesannya belum urgensi, tapi kalau kita bisa jejaki duluan secara teologis dan mudah-mudahan bisa jadi input untuk sosio dan bahkan politik, itu bisa lebih bagus adanya. Yaitu temanya adalah tentang kepemimpinan perempuan. Ini tema yang luar biasa sekali. Kenapa? Karena saat saya pernah di di US, itu masalah ini besar sekali. Tapi rasanya kalau nyampe di Indonesia nggak terlalu besar karena dari konstitusi kita juga pernah ada pemimpin tertinggi Indonesia ya, presiden yaitu Ibu Megawati, udah pernah ada gitu. Jadi kayaknya kalau dari kita nggak seberat itu. Nah, yang saya penasaran sembari ini adalah bahasan yang muncul di trigger dari tesis dari Kazes gitu. Ya. Mungkin boleh brief sedikit, kasih tahu sedikit masalahnya di mana sih, kenapa jadi urgensi gitu di Indonesia? Ya, jadi mungkin saya klarifikasi sedikit ya, karena waktu itu saya juga ingatnya Ibu Megawati jadi presiden. Tapi sebetulnya itu beliau naik jadi presiden bukan karena pemilihan umum kalau saya nggak salah. Yes, betul. Jadi sebetulnya secara tidak langsung belum pernah ada presiden yang terpilih secara langsung yang wanita. Nah, makanya sebetulnya di sosial, di lingkungan sosial, masalah ini tuh hampir tidak pernah dibahas, tapi asumsinya selalu ada bahwa perempuan itu posisinya atau tidak sebaik pria lah kalau memimpin sesuatu ya. Walaupun saya melihat puji Tuhannya dan cukup bangga nih ya, Menteri Keuangan di Indonesia sekarang kan yang terpilih itu Ibu Sri Mulyani, beliau wanita. Terus kalau nggak salah Menteri Luar Negeri ya, Ibu juga Retno. Wanita, Ibu Retno ya. Jadi pernah di interview sama Mbak Najwa Shihab kan. Dan di situ saya sebagai perempuan sangat bangga ya melihatnya, karena saya pribadi kenapa saya susun tesis itu, pertama-tama awalnya karena banyak orang yang masih bilang perempuan itu tidak seberharga pria, terutama dari saudara saya. Jadi papa saya tuh cuma punya anak perempuan, tiga perempuan. Satu kali ini konteksnya di gereja ya Bu. Jadi ada bapak pendeta gitu komen sama papa saya, kasihan ya Pak, anaknya perempuan semua. Itu yang men-trigger saya untuk menulis, loh kan ini bapak pendeta. Masa bapak pendeta pun masih berpikir saya sebagai wanita itu kasihan gitu buat orang tua saya, karena Kasih tahu dulu tesisnya di mana? Tesisnya di STT Karisma. Lo bukannya yang di Trinity apa? Oh enggak Pak. Topiknya beda. Beda. Kalau yang ini justru saya lihat di luar negeri lebih maju justru daripada di Indonesia gitu. Secara pembahasan. Secara apa ya? Kalau saya boleh bilang kesempatan untuk wanita lah. Gitu. Kalau di sini malah lebih bagus di luar untuk kesempatan buat wanita. Kalau menurut saya ya, karena mungkin kalau beda budaya kali ya. Kalau di luar kan isu kesetaraan gender udah umum ya. Ya, dan vokal kan. Kalau perempuan vokal, kalau di Indonesia rata-rata wanita, perempuan gitu kan udahlah. Kamu di dapur aja. Permisif ya. Ya, bahkan perkataan kayak ngapain sekolah tinggi-tinggi kan nanti juga di dapur. Itu tuh sangat terbiasa sekali gitu. Tidak ada yang menganggap perkataan itu tuh salah gitu. Sorry. Kalau misalnya saya lihat memang kalau di luar mereka berupaya banget menyetarakan gender equality ini karena memang posisi pria dan wanita tuh kesannya vertikal. Tapi kalau saya lihat, ya minta maaf ya aku sudut pandang pria gitu. Kayaknya itu pria dan wanita di Indonesia itu udah horizontal dari awal gitu. Jadi
Kenapa? Karena dari sejarah kita punya Raden Ajeng Kartini. Oma kundu saya, pejuang di Manado, ada patungnya Min Lapian di kawan-kawan. Gitu, iya. Wanita pegang 2 mesin gun besar lah gitu di patung dia gitu. Dia bahkan poliandri gitu, suaminya ada 2 gitu. Nah, jadi jujur saya sendiri kadang-kadang memang benar sih tanggapannya. Mungkin di US lebih maju karena mereka cepat-cepat berupaya menyetarakan dari posisi vertikal. Tapi bener nggak sih kalau kita bisa lihat di Indonesia itu udah horizontal dan kadang-kadang jadi pria tuh nyepelein untuk diskusi ini. Ah udahlah, nggak perlu lah, kan toh di Indonesia kita udah tahu pria tugasnya di mana, wanita tugasnya di mana, gitu ya terima aja gitu. Atau justru malah temuannya dilihat berbeda. Kalau kembali lagi kepada peran, ini kan kalau tesis saya tuh ranahnya di gereja. Karena memang kembali ke trigger tadi ya, kenapa dia bilang kasihan itu bukan dari sudut masyarakat. Justru kalau anaknya perempuan atau sebaliknya kalau anaknya laki-laki semua, kasihan orang tuanya. Kan ada pemikiran gak akan diurus, gak akan dirawat. Tapi dari konteks gereja, beliau ini ya mungkin mewakili juga pandangan orang-orang, atau Ibu Ger mungkin juga mengalami hal yang serupa ya. Itu yang men-trigger untuk melihat, karena tesisnya ini tuh fokus kepada pembahasannya Rasul Paulus yang ada di Timotius, yang ada di Korintus, yang bilang bahwa wanita itu harus diam, tidak boleh bertanya, harus pokoknya dia itu adalah kan dibilangnya pria itu kepalanya wanita, ya seperti itulah. Jadi seakan-akan tuh apalagi Rasul Paulus kan di tulisannya itu seperti menyalahkan Hawa ya, yang makan buah pengetahuan. Jadi kamu sih sotoy gitu kan. Jadi begini deh gitu, kita jadi berdosa semua. Nah itu yang saya bahas di situ dengan kesimpulan bahwa melihat konteks dari penulisan 1 Korintus di Timotius itu ada konteks situasional juga yang terjadi di sana. Mungkin segitu sih ya untuk yang tesisnya itu. Iya, jadi kalau saya melihatnya mungkin gini ya. Tadi kan kalau Morris bilang itu istilahnya hubungan yang horizontal. Iya, mungkin masyarakat kita ini lebih ya take for granted bahwa itu ya nggak usah harus terlalu dipersoalkan gitu kan. Ada jadi permisif sekali gitu ya. Sehingga muncullah itu. Tapi memang kadang-kadang bukan karena masalah diskriminasi terhadap gender, tapi lebih kepada semacam keafdolan psikologis kalau saya mengatakan. Misalnya, sayang ya kalau gembalanya perempuan gitu. Misalnya, itu kan lebih, apa itu namanya itu ya. Jadi malah istri saya pun pernah bilang gitu. Memang lebih pas banget kalau laki-laki yang jadi gembala ya gitu. Bahkan seorang wanita yang ngomong gitu ya. Iya. Karena sudah menerima. Perempuan. Ya. Jadi mungkin dari aspek lebih kepada bukan berarti menyepelekan, tapi lebih kepada itu tadi postur tadi kan. Wah ini leadership yang ini seperti ini, posisi ini bagusnya gembala gitu. Nah jadi saya kira mungkin lebih kepada peran-peran itu yang mesti di stressing ya. Walaupun di GBI kan sejak dari berdirinya memang gereja kita sudah nggak mempersoalkan gender kan. Kita sudah mentakbiskan gembala perempuan sejak dari outset of the church ya, mulai dari awal daripada gereja ini kan. Walaupun sekarang pendeta wanita atau perempuan hanya bisa jadi PDT kalau gembala. Ya. Kalau bukan gembala, kalau pimpinan sama kalau dia iya, dosen iya, kayak Bu sama, Geneda atau pimpinan aras apa gitu, ya bisa sih. Nah tapi itu mungkin kasuistik ya. Tapi kalau kalau kita lihat memang ambiguitas perempuan antara teks dengan konteks itu memang selalu rame ya untuk dibicarakan. Memang kalau kita lihat teks-teks juga sangat ambigu. Sebab di satu sisi itu sangat terbungkus oleh budaya yang sangat patriarki ya. Di mana kaum prialah yang dianggap sebagai pimpinan, kaum prialah yang dianggap lebih utama begitu. Sementara di kaum perempuan itu dianggap sebagai bahkan menempatkannya pada kelas yang kedua. Tapi teks-teks juga kan kalau kita lihat kepemimpinan perempuan seperti isu kita sekarang, misalnya di dalam Alkitab itu Esther ya itu kan juga tampil ya sebagai tokoh yang
membuka jalan keselamatan bagi umat Allah. Nah, prasejarah misalnya seperti Deborah, ini adalah tokoh yang sangat heroik begitu ya, yang mengalahkan justru kaum pria kala itu ya. Jadi nggak ada pemimpin, nggak ada yang strong leader, maka si Ibu Deborah ini tampil melaksanakan tugas misalnya sebagai hakim yang sangat jarang di dunia patriarki. Dia datang sebagai pahlawan, ikut juga berperang begitu ya, dengan peranannya yang sangat luar biasa. Jadi memang kalau kita balik di Timur Tengah pun sangat ambigu juga ya. Dan penulis kita diwarnai oleh worldview seperti itu kan. Betul. Makanya waktu Yesus melakukan mukjizat itu kan dikatakan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ya, itu teks itu diskriminatif. Kalau kita lihat dari isu gender. Yohanes pasal 8 kalau nggak salah waktu Yesus melakukan mukjizat itu kan. Memang suka nggak suka memang frame daripada penulis Alkitab itu memang sangat diwarnai oleh worldview itu kan. Nah sementara kalau kita lihat kan dari peristiwa Yesus sendiri kan, starting from the first itu silsilah Yesus kan diwarnai 4 perempuan kan. Oh iya betul. Jadi dan 4 perempuan itu yang tanda petik punya masalah moral kan. Tapi itu kan semacam kesengajaan dari Matius untuk memberitahu bahwa itu kritik kebudayaan yang patriarki kan. Bahkan mereka itu dari yang lain bangsa lah kalau goim ya kan, karena tokoh-tokoh ini justru satu bukan dari tokoh patriark, yang kedua bukan Israeli karena mereka non Israeli, tapi itu betul-betul ada di dalam silsilah Yesus. Mungkin yang sama juga halnya Lukas ya, yang menonjolkan silsilah daripada Ibu Maria lebih utama begitu. Jadi memang di dalam Injil pun ada paradigma yang coba kita tidak katakan meng-counter, tetapi memberikan posisi yang lebih terhormat kepada kelompok perempuan ini. Bendaharanya Yesus kan Yohana. Betul, Yohana. Jadi yang juga saya ingat kalau di kebudayaan Ibrani kan atau Yahudi, kalau saya nggak salah mereka aja kalau dilahirkan sebagai pria tuh bersyukur sekali ya. Betul. Iya. Dan salah satu doanya orang Parisi adalah betul. Saya mengucap syukur karena saya bukan sebagai wanita. Sebagai wanita kan. Betul. Itu rabi-rabi sebetulnya yang ada rabi-rabi yang ekstrim ya, yang mengatakan rasa syukurnya karena dia tidak dilahirkan sebagai perempuan. Jadi memang perempuan ada pada posisi kelas nomor 2. Tapi kita tidak katakan apakah itu berlaku secara general di kaum rabi-rabi, tentu saja ya tidak ya. Ada 1-2 rabi yang secara ekstrim ya mengemukakan keberuntungannya sebagai laki-laki begitu ya. Tetapi kalau dia laki-laki, dia lahir dari mana ya? Ini lahir dari seorang perempuan gitu ya. Chicken and egg conundrum gitu. Iya. Makanya bahkan tapi nggak tahu ya, for the some extent ya, saya juga merasa kadang-kadang ya, tapi ini maafkan dosa saya nih masa lalu ya. Satu kali saya lihat ada pernikahan, ya itu diberkati oleh pendeta perempuan. Dalam hati saya waktu itu sayang ya gitu. Mestinya lebih pas kalau laki-laki yang memberkati mereka. Nah itu kan bias-bias yang kadang-kadang kita gimana ya, memang ya itu udah by nature kita melihat itu atau bagaimana kan. Ini gak gampang. Padahal itu kan adalah ordain pastor gitu ya. Pendeta yang terordain kan. Tertahbis begitu. Karena gini Pak Junifrus, kita masih belum bisa secara jernih melihat ini posisi ini adalah posisi sosial, posisi keagamaan, atau posisi budaya, atau posisi bahwa ini adalah tugas. Karena kita kan masih mix semua bahwa ini perempuan adalah kelas nomor. Nah sampai ada rasa kasihan seperti itu kan, sebetulnya kita emosi kebudayaan kita kan jauh lebih dominan daripada apa yang seharusnya. Gitu ya, tetapi kenapa ya ketika emosi itu tidak berbicara ketika ibu harus ke ladang, dia menggendong anaknya, lalu dia hamil, memecah batu, memikul sesuatu. Kenapa rasa emosi kemanusiaan kita itu tidak berbunyi? Iya kan? Padahal ini hanya untuk sepotong tugas ketika dia melaksanakan tugas keimamatan, lalu kita mengatakan kasihan. Tetapi di sisi yang lain,
termasuk juga menurut saya di kita di Indonesia ya, banyak kaum ibu yang banting tulang di kebun, di sawah, di hutan, cari madu, dan sementara bapak-bapak atau kaum pria tidak melakukan hal yang sama. Dan kita nggak merasa kasihan atau kita tidak merasa bersalah. Ya, atau itu tingkatan yang lebih tinggi begitu ya. Saya kira kalau kita bicara konteks gereja ya, saya kira teman-teman kita dari tradisi Protestan itu sudah lebih jauh serius menggarap ini. Tapi di gereja-gereja aliran Pentakosta kayak semacam ini bukan, it is not issue gitu, not big deal gitu ya. Sehingga jarang sekali kita hantam itu sebagai dosa sosial gitu loh. Nah itu Pak, makanya saya penasaran kalau memang ini jadi concernnya adalah kepada sosial dan psikologis dari mungkin dari masyarakat, antropologi gitu ya. Goalnya kemana? Soalnya kalau misalnya kita cuma secara institusi atau organisasi kita GBI, saya masih ingat Bu dulu di STBI itu saya kuliah S1 2012 sampai 2016. Saya masih ingat banget dilantik 3 Sri Kandi. Oh ya, di seminari. Di seminari. Buger salah satunya, gitu. SP dengan SMTK. SP dan SMTK. Iya, betul. Saya tuh komentar di mahasiswa waktu itu, saya masih di bangku mahasiswa lantai 3 tuh, keren banget ya gitu, tiga-tiganya wanita ya gitu. Perempuan. Komentarnya pada saat itu di mahasiswa ya Pak, kami tuh nggak ada sama sekali yang kayak, kok nggak ada prianya gitu. Kami malah komentarnya, keren banget ya gitu. Jadi kita bisa ngerasain ada fase periode yang kita dapat kehangatan keibuan dalam kepemimpinan. Nah, ini menarik tuh. Nah, keibuan ya. Iya, keibuannya. Bukan sekedar kebapaan. Keibuan. Nah, itu isu ini sebetulnya menarik ya. Kalau boleh kita lihat ya. Keibuan kan. Makanya sebenarnya mengapa di luar negeri itu terus kan ini kan masuk dalam ranah kajian bagaimana suara-suara yang terpinggirkan itu didengar kan gitu. Nah masalahnya di kita di Indonesia, khususnya di kalangan Pentakostal, kembali lagi itu nggak sebuah hal yang dianggap serius masalahnya gitu. Padahal sebenarnya dalam display semacam itu, contoh lah, kita memilih kepengurusan di BPP misalnya kan. Nah harus kalau di DPR kan sudah ada alokasi 30%. Ada kuota perempuan. Nah, kita perlu memikirkan itu enggak? Satu kali saya juga disadarkan oleh seorang teman yang mengkritik sebuah event gitu yang tidak ada ininya. Perempuannya hampir nggak ada gitu ya. Nah, ini oh iya ya gitu. Jadi saya kira suara-suara seperti ini kan perlu diangkat ya. Even perempuan sendiri kadang-kadang merasa itu juga nggak masalah gitu loh. Artinya we are okay gitu, we are fine gitu terhadap situasi. Jadi sekali lagi permissiveness yang seperti itu yang juga menjadi bagian mengapa itu terlestari gitu loh. Iya. Pak, saya masih bingung tujuannya tuh kemana ya? Soalnya saya baru dapat isu tentang kesetaraan gender itu baru 2016 waktu saya benar-benar tinggal di luar gitu loh. Jadi selama ini 2012 sampai 2016 itu bahkan sebelum itu saya lihat yang tadi contoh saya kasih tahu waktu di seminari, wah itu keren gitu. Tapi pas nyampe sana akhirnya ada bentukan seperti itu sampai ada kaum konservatifnya mereka atau rightisnya sayap kanannya bilang wah ini mah konspirasi politik gitu. Dari beberapa pemangku kepentingan dunia bilang isu kesetaraan gender ini supaya kita bisa memajaki wanita gitu, supaya wanita perempuan kerja, akhirnya perempuan bisa dipajak juga dan akhirnya bisa devisa gitu. Dan akhirnya ada yang kaum apatisnya itu cukup detail banget sampai bilang kita pajaki wanita, pajaki perempuan supaya anak-anaknya cepat-cepat masuk sekolah. Jujur saya agak berasa begitu sih karena istri saya kerja, anak saya belum 2 tahun udah masuk sekolah, belum 3 tahun udah ada rapotnya, saya juga bingung gitu. Kalau di kita sendiri goalnya apa sih kira-kira? Itu menarik juga, itu kan di luar ya. Tapi saya menyorot hal yang lain ketika perempuan hanya dilihat dari kacamata ekonomi saja. Jadi nilainya itu hanya nilai ekonomis. Gereja jarang sekali misalnya bersuara mengenai siapa yang paling banyak populasi terbanyak untuk TKI adalah TKW. Yang notabene dia adalah penyumbang devisa terbesar untuk negeri ini. Kapan gereja berbicara untuk hal itu? Karena perempuan kita hanya pandang sebagai objek daripada ekonomi. Kalau itu tadi kan perempuan harus bekerja dan seterusnya.
Nah ini kita tidak jujur untuk melihat bahwa faktanya memang perempuan itu masih dipandang disorot dari sudut pandang ekonomi. Ketika mereka bermasalah, belakangan aja 1-2 yang membela mereka. Berapa banyak TKI kita, TKW kita yang terpaksa harus hamil, tapi tidak ada yang membela. Ketika mereka pulang, bawa pulang serta dengan anak. Ketika mereka bekerja di luar, suaminya boleh kawin lagi, boleh menikah lagi. Tapi dia harus menyetor uang ke Indonesia. Untuk anak, untuk suami, untuk orang tua. Tetapi tidak ada yang menyuarakan ketika suaminya menikah lagi. Siapa yang bersuara? Perempuan keep silent, keluarga keep silent. Jadi tidak baru saja bahwa perempuan itu hanya sekedar objek ekonomi. Ketika mereka ada isu-isu sosial yang menimpa para perempuan ini, kan seringkali belakangan aja kan ada pemerhati untuk worker, sehingga mereka memberikan pembelaan hukum. Selama yang lalu ini pada kemana? Coba kita cek di Asia saja, negara tetangga kita. Pekerja migran terbesar itu adalah perempuan. Timur Tengah, pekerja migran terbesar itu adalah perempuan. Karena kita melihat ini adalah orang yang paling cepat untuk bisa bekerja. Karena mereka bekerja di domestik ya, di rumah. Sementara para bapak tidak bekerja itu tidak apa-apa. Nah makanya kadang-kadang kita melihat perempuannya dia harus bekerja di domestik di rumah. Tetapi dia juga harus menghasilkan sesuatu supaya keluarga bisa survive. Nah apakah kita gereja betul-betul peduli dengan ini? Kebetulan sebelum pandemi saya selalu jalan ya pelayanan misi dari beberapa negara tetangga kita. Pekerja terbesar ke luar negeri itu adalah perempuan. Bukan profesional loh. Nah misalnya mereka apakah dokter, apakah mereka perawat dan pekerja terampil di di IT kan bukan. Ini pekerja di dalam rumah. Yang kita tidak jujur. Padahal kalau hanya pelayanan saja kita sudah ribut ya istilahnya ya. Anda tidak boleh naik, Anda tidak layak, Anda tidak pantas. Kita tidak jujur dengan, menurut saya, mungkin ini karena kacamata saya sebagai perempuan. Kita tidak jujur melihat perempuan sebagai bagian integral dari keluarga. Dan perempuan adalah anugerah dari Tuhan. Karena dialah yang melahirkan manusia. Kan bukan bapak kan. Nah itu kalau kita lihat, jadi bias itu tadi, bias dari gender itu berimplikasi kemana-mana. Saya mencatat ya ketika di 2004 kalau saya nggak salah, maka Dewan mengatakan harus ada sekian persentase atau kuota dari perempuan. Maka partai politik termasuk di dalamnya partai-partai yang bercorak agama dan keagamaan dan Kristen mulai cari perempuan. Nah tetapi memang kita juga harus jujur, kapasitas, kapabilitas dari perempuan sebagai leader itu juga perlu mendapat perhatian. Nah tetapi kita masih belum terlalu terbuka menurut saya mempercakapkannya. Misalnya, apakah gereja betul-betul mempersiapkan kuota itu? Jadi betul-betul dibina sebagai politician gitu ya, yang betul-betul mereka dipersiapkan, dilatih, di-training sebagai para politikus. Mungkin teknokrat ada 1-2 barangkali ya. Nah, jadi saya lihat ini ada 3 isu. Tadi kan pertanyaan soal goalnya, tujuannya kan. Jadi ada 3 nih kan. Satu, bagaimana kita mendudukkan konfirmasi kata yang final soal pentakbisan perempuan dan di semua level kepemimpinan di gereja GBI. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi 2 isu yang diangkat Ibu Gernai tadi. Yang pertama adalah sejauh mana kepedulian GBI atau gereja secara umum aliran Pentakosta terhadap isu tadi kekerasan yang dialami oleh para migran perempuan itu. Kita punya advokasi dari gereja untuk juga ikut terjun kepada masalah itu. Dan yang ketiga tadi menyiapkan perempuan-perempuan yang memang ada di dunia politik dan segala macam. Peluangnya ada 30%. Tapi siapa yang akan mempersiapkan mereka? Faktanya sedikit lagi, begitu ada satu perempuan di Indonesia yang jadi gubernur pada waktu itu, the first lady,
adalah di Banten dan dia ketangkap KPK. Iya. Jadi artinya itu juga persoalan bukan soal memberikan kesempatan, Suara, tapi betul. tadi kapabilitas tadi. Gitu. Ya, jadi kalau saya lihat sebetulnya kalau goalnya itu sebagai gereja, ketika kita mengingatkan jemaat ya bahwa Yesus itu tuh memperdulikan sekali wanita, dia tuh menjadi suara bagi wanita yang notabene waktu itu sangat termarginalisasikan. Yesus mau reach out, bahkan salah satu yang perlu di highlight itu peristiwa kebangkitan Yesus itu diberitakan pertama kali ke wanita dan dia yang memberitakan ke murid-murid lain. Ya, Jadi ya. kalau seandainya memang Yesus tidak endorse perempuan ya, kan dia bisa saja tuh ya udah tungguin dulu Maria nangis, nanti siapa tahu ganti orang laki-laki tukang kebun kayak atau siapa, dia yang jadi pemberita pertama. Tapi kan Yesus tidak melakukannya. Nah, jadi ketika gereja bersuara, maka yang seperti saya yakin seperti yang 30% itu juga muncul bukan karena iseng ya, karena ada sesuatu pasti di belakangnya gitu. Ketika itu muncul dengan walaupun terpaksa ya, kadang saya juga suka sebel. Oh ya nih harus ada misalkan diundang pembicara. Ya, ibu nanti diundang karena ibu wanita. Maksudnya tuh kayak oke, maksudnya hanya sebagai pewarna gitu Kenapa nggak kan. karena kredibilitasku Iya, gitu ya? betul. Kenapa Gitu. karena genderku? Dan gitu. memang suka dibilang seperti itu. Jadi biar ada suara wanita. Tapi it's okay lah. Walaupun terkesan awalnya terpaksa, tidak apa-apa. Karena keterpaksaan itu saya harap ya mendorong satu penyelesaian yang sistematis gitu. Kenapa sih wanita nggak capable untuk memimpin? Karena dari kecil wanita itu nggak dibiasakan memimpin. Oh, oke. Kalau misalkan Dia sudah- harus dipimpin. Iya, karena Iya. kalau di posisi saya kan semua anaknya wanita. Jadi nggak ada pernah pembicaraan seperti Harus kakak dipimpin. aja gitu. Misalkan ada koko laki-laki gitu ya. Ya udah nanti yang jaga koko, atau misalkan adiknya laki-laki gitu. Ya udah nanti kalau ada mimpin apa gitu, adiknya aja yang nyuruh. Nggak pernah ada seperti itu. Jadi adik saya juga ambil pendidikan S3 ya. Itu juga karena sudah terbiasa kami ini semua wanita gitu. Dan disetarakan secara tidak langsung ya di sana. Saya nggak tahu apakah kalau ada misalkan kakak laki-laki atau adik laki-laki, saya diberikan kesempatan yang sama, saya tidak tahu. Tapi Jadi saya potong dulu. Tapi dalam pengalaman di gereja lokal ya, tadi kan ada pengalaman dua, yaitu menulis tesis jadi tertrigger lagi. Yang kedua adalah karena suara si pendeta tadi. ya. Nah, tapi dalam pengalaman di lapangan, Bu Jessica kira-kira menemukan nggak adanya, ya kadang-kadang kan ada orang itu tidak selalu dia katakan, tapi dari gestur-gesturnya kelihatan Ya. adanya semacam bias-bias gitu. Ya, Ada ya selalu sangat mengalami. ada, sangat ada. Ada ya. Terutama kalau misalkan Karena mereka lihat figur Pak Rubin kan, Ya. yang seorang pemimpin Betul. laki-laki yang sangat berkarisma, tiba-tiba gapnya kok ini perempuan gitu, gimana itu? Saya mungkin kasih contoh aja seperti misalkan gini, laki-laki dan perempuan sama-sama memimpin di gereja, Oke. sama-sama gembala dari awal nggak pernah kerja di marketplace. Kemungkinan kalau ada jemaat yang pengusaha, pasti datangnya ke yang laki-laki dong, nggak mungkin ke yang perempuan. Walaupun dua-duanya sama-sama gembala, dua-duanya nggak pernah kerja sekuler, tapi selalu pemikiran itu tuh ada. Dan kalau buat saya sih, kalau personal preference, ya itu kan memang sudah ingrained ya di dalam masyarakat. It's okay. Yang penting ketika gereja terus menyuarakan, maka perubahan-perubahan ini tuh bisa dicapai gitu. Karena di ekstrim yang lain adalah jangan sampai juga peran perempuan dan laki-laki itu ditiadakan sama sekali. Terutama misalkan di dalam rumah. Dan itu yang terjadi ketika ada perkawinan sama jenis misalkan. Dianggap bahwa dua-duanya laki-laki, dua-duanya perempuan boleh mengadopsi anak. Kan itu sama sekali tidak alkitabiah gitu. Jadi peran itu tuh harus ada perbedaan fungsinya. Hanya saja kalau misalkan gereja tidak dengan intensional ya menyuarakan hal ini. Dan saya juga bersyukur gitu topik ini dibahas di sini. Karena ya dianggapnya tuh ya seperti itu. Terutama juga kalau tadi soal sistematis itu ya. Wanita itu kan misalkan
kalau ditanya istrinya kerja apa? Oh ibu rumah tangga. Oh nggak kerja ya? Ibu rumah tangga itu bekerja. Padahal lebih capek. Iya, mendidik anak harus jadi guru, harus jadi dokter, harus tahu gitu ini anak sakit apa, kita harus seperti apa. Tapi tetap capnya itu nggak bekerja ya. Jadi mau gimana kita bekerja di luar kalau di rumah pun yang domestik, apalagi kalau saya puji Tuhan suami saya kan pendidikan Australia. Jadi di sana itu kan memang pria juga sudah ikut involve sama anak gitu. Mau ganti popok dulu ya. Dan itu bukan sesuatu hal yang membuat dia kurang laki-laki gitu. Enggak. Sangat involve dan itu kan sangat menolong memberikan waktu buat saya untuk bisa sekolah doktoral, untuk bisa pelayanan. Karena ada pria yang secara sengaja percaya sama nilai wanita dan mengizinkan untuk wanita ini ya bersinar gitu. Jadi ketika ada orang-orang yang menyuarakan itu tuh sangat berharga ya Bu ya. Ada tradisi, ada budaya kita yang serta-merta membentuk paradigma kita. Jadi karena banyaknya pendeta perempuan di GBI, maka sebetulnya fine-fine saja. Yang kedua, memang di tata gereja itu justru membela perempuan. Misalnya kalau ada suami yang notabene adalah gembala, itu meninggal, maka diutamakan yang meneruskan itu istrinya, karena itu kan ada histori. Ini ibu gembala nggak punya ini nggak punya. Nah bisa saja orang lain ambil kesempatan itu, maka ibu gembala yang ini tidak dipedulikan.